makan pindang dengan ketupat. Satu dulang duduknya berempat. Jadi bukan yang ngundang datang terlambat, tapi yang diundang terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Padang Bal Limau Manis ini dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah SWT dalam rangka penutupan turnamen RW Cup Desa Limau Manis. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pak Camat dan seluruh Porkompicam, Pak Kades, BPD, seluruh jajaran, ibu-ibu dan hadirin yang berbahagia. Pertama salam dari Pak Bupati. Tadi rencananya beliau dan saya hadir, tapi bin agak tidak nyaman badan keramat, karena banyak kegiatan, padat kegiatan sehingga harus istirahat yang lebih banyak. Malam ini saya tidak banyak sambutan karena diminta untuk menutup saja. Saya pantun aja sedikit sampai nulis-nulis di situ. Keselading berdayung sampan, ciau patah ganti beluti. Orang bertanding ini kan untuk hiburan, jadi kalau yang kalah jangan emosi. Tadi Pak Camat, ketarap bukanlah kembung, suka timbul ke tepi pantai. Tadi berharap makan kue kampung, rupanya tambulnya beli dekat Ranai. Tadi bayang sih kue ubi, kue pisang, rupa tambul Happy Bakery. Baik, depan madrasah ada kukuh, cat rumahnya berwarna merah. Dengan alhamdulillah turnamen ini ditutup. Selamat, bawalah kenangan yang indah-indah. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, turnamen RW Cup Desa Limau Manis resmi kami tutup. Selamat kepada yang juara. Ada piala bergilir, Pak? Ada? Ya, selamat kepada yang juara, selamat juga kepada yang belum juara. Mudah-mudahan turnamen ini bisa membuat silaturahmi bapak-bapak di Desa Limau Manis ini menjadi lebih erat, dan kepedulian. Ya, sedikit saya nak sampaikan. Akhir-akhir ini mungkin Bapak dengar berita beberapa kasus di Bunguran Selatan, kasus di Pulau Tiga Barat, dan terakhir yang paling baru adalah kasus di Sedadap Pulau Tiga. Kami ingin memberi sedikit pesan. Beberapa kejadian kasus ini, pertama katanya disebabkan oleh kurangnya kepedulian kita. Yang kedua katanya karena hari ini anak-anak kita tidak mudah lagi untuk patuh atau mendengar nasihat atau marahnya orang tua. Yang ini disampaikan bahwa sampai hari ini kepedulian itu tetap tinggi, Pak. Jadi orang tetap duli, karena kepedulian itu fitrah manusia. Jadi tidak ada orang tidak duli. Orang
tetap peduli. Justru malah sekarang ini makin kepo, makin peduli. Cuma benda yang dia duli Pak Camat yang agak berbeda. Jadi kalau orang dulu duli dengan kesulitan orang lain. Ya, jadi kalau misal macam lihat tetangga kita sebelah rumah, lihat tetangga ada anak kecil setiap hari nangis, orang dulu langsung tanya behal, mungkin tak makan, mungkin tak nyusu. Atau kalau lihat bini tetangga nyidai kain, mata merah atau pipi lebong, orang akan tanya behal, kena pelasah laki ke dulu. Tapi hari ini kalau ada kejadian itu kita tanya, dia tidak duli behal, tidak nak urus sisi kain rumah orang. Tapi kepeduliannya berubah kepada senangnya orang. Jadi ketika orang susah dia tidak duli, tapi ketika orang senang dia sibuk. Begitu ada orang beli Pak Kades, beli Honda baru, nah itu sibuk. Baru 3 bulan jadi Kades lah beli Honda baru, mendak duit ada duit di mana? Baru setahun jadi wakil bupati lah beli mobil, tu mendak duit korupsi, duit di mana? Jadi manusia dia tetap peduli karena itu fitrah dia, tapi pedulinya beda. Maka Pak Camat, Pak Kades, Pak RT, Pak RW, mari kita ajak kembali masyarakat ini peduli tentang kesulitan dan kesusahan orang. Terutama anak-anak, karena kasus yang saya sebut tadi adalah kasus pelecehan dan kejahatan seksual. Jadi hari ini kasusnya itu adalah guru terhadap anak murid dan laki sama laki. Terus ada lagi guru dengan anak murid, muan dengan muan. Jadi ibu-ibu hati-hati kalau lihat ada guru atau siapa yang besok selalu ngajak anak muda kita jalan berkepet berdua, muan sama muan, jangan dikira aman hari ini. Sama juga laki dengan laki, tidak lagi aman hari ini, kasusnya banyak. Yang terakhir 90% murid SMP di Pulau 3 itu kena jadi korban. Jadi kalau laki dengan muan berkasus, kasus tapi normal. Sekarang ini adalah kasus tidak normal, 2 kali kenanya. Jadi perhatian, ada karena hari ini orang tua kurang peduli dan kurang peka, kasus di Setengar, ibu-ibu itu sebenarnya anaknya lah beri sinyal kepada ayah dan maknya. Mendir ke bu, mak, ayah, kalau bintu, kalau guru tu ajak kami belojo malam, saya pergi ya. Dia nak ngabu, mungkin guru ni bela dia tidak nyaman. Tapi kena mak dengan ayah tidak peka, malah dia nak nyuruh, lah kau ikut jok guru ngajak belojo tu. Ternyata belojo dia benda lain. Jadi ibu-ibu usah nak kerja berpegang HP je, lihat ke anak-anak itu. Bapak-bapak saya sibuk 100% ekonomi saja, tapi lihat juga anak-anak kita. Terus sutik hal masalah kepedulian. Jadi mari Pak Camat, Pak Kades, Pak RT, Pak RW, jangan Pak RT ini tugasnya merukunkan tetangga, Pak RW merukunkan warga yang lebih besar. Jangan cuma nak bagi minyak tanah atau sembako saja. Lihat warga ini. Ketika ada warga bermasalah, tolong bantu selesaikan. Jangan sikit-sikit kelailah halu Polres, sikit-sikit kelailah halu kantor PC. Yang kedua, banyak guru atau orang tua ngeluh anak hari ini susah dikabu atau susah dinasihat. Ternyata tidak. Ya, saya belajar di negara tetangga Pak Camat,
Ternyata anak ini sama dengan kita dulu, sebenarnya masih mau dinasihat dan masih mau dimarah. Cuma cara marah orang tua dulu dengan hari ini yang berbeda. Jadi bahal dulu kita kalau dimarah atau dinasihat di orang tua, kita tidak lengos, kita ikhlas menerimanya. Karena ternyata Pak Camat, ayah-ayah kita dulu, guru-guru kita dulu kalau marah itu demi anak itu. Jadi kalau dimarah anak, demi anak itu, demi kebaikan anak itu, sehingga dia ikhlas menerima itu. Tapi kita hari ini marah bukan demi anak itu, tapi demi kita. Kau totol ya aku, saya nak nyimpan ayah kau ni wakil bupati. Bukan demi anak itu. Sama kuku, kalau saya nak nyimpan SMP ini SMP terkenal nih, SMP bulan, nyimpan bulan. Jadi sehingga nasihat kita, marah kita itu ada pamrih untuk kepentingan kita, bukan kepentingan anak itu. Sehingga banyaklah sekolah ketika ada anak nakal langsung diberhentikan, ada yang buntenglok langsung dikeluarkan. Takut sekolah dirusak. Padahal sekolah tujuannya adalah membuat anak-anak yang tidak baik menjadi baik, anak degil menjadi santun, anak bodoh menjadi pandai. Ya, jadi mari kita belajar kembali bagaimana menasehati atau marah anak itu adalah demi dia. Terakhir, Pak Camat, Pak Kades, Pak RT, Pak RW, ayo ajak masyarakat kembali seperti dulu, ikut jaga anak orang lain juga, supaya ruang nakal anak-anak sempit. Dulu kita ruang nakal kita sempit karena gisinon kena marah bin, nakal sini kena marah bin. Kenapa? Karena ayah selalu pesan, Pak Camat, ini anak saya kalau gendong dia tidak tol, pelasah ya, asal jangan patah kaki dan buta mata ya. Tapi hari ini lucu, begitu ada apa? Pak Rodial, saya ada gendong anak Pak Rodial mukul dia, murah anak orang, murah je anak awak. Ketika seperti ini, maka orang lain tidak akan nak ngurus anak kita. Apalagi sikit orang marah anak itu dah ngadu ngapisi. Ya, sehingga orang menjadi a priori, orang malas. Lah yo lah Pak, kami yang penting ngaju, gaji jolon. Dia nak jadi besar dia lah, daripada kami kena tangkap. Ya. Nih benda yang problem, maka kita harus belajar hari ini jaga sama. Saya masih ingat Pak Camat, waktu saya kecil, wak saya tokoh di Sedanau, itu kalau ada lihat anak orang lain pakai rok ginteng atau pakai rok sepan, dia langsung sibuk, boleh kau goti suap panjang, goti kayak kau sana nyupan ayah kau untuk kawanku. Itu peduli kan tuh. Kalau hari kita jadi orang tua benda Pak Camat. Terkadang anak duduk pakai rok ginteng, benda kita fikir. Bila lah gili kita dapat mau anak tu Pak. Gitu. Sudah jauh berbeda nilai. Ya, jadi mari kita kembali mencoba nilai-nilai yang bagus di zaman dulu. Kita praktekkan kembali dan kita jaga, sehingga anak-anak kita tidak mudah untuk sembarangan. Dan saya ingin bacakan satu tulisan pendek untuk mengingatkan kita yang tua-tua ini. Camat dengar total ibu-ibu, anak terlahir sebagai amanah, putih bagai hamparan sprah. Tahu sprah Bu? Tahu sprah Bu? Nek tahu? Seperah kain putih, bukan ngalas dulong. Benda nama sini. Karpet itu bahasa orang Sino, kita lah ada karpet dulu, di mana ada karpet lah. Lapek. Oke.
Anak terlahir sebagai amanah, putih bagai hamparan seperak, jadi biru, hijau ataupun merah, tergantung kita yang tua-tua ini bertitah. Mereka mendengar apa yang kita kata, mereka melihat apa yang kita buat, mereka menjadi apa yang kita teladani. Baik tidaknya anak-anak kita bergantung pada kita yang tua. Makanan apa yang kita suapi, ilmu apa yang hari-hari kita ajari, akhlak dan budi apa yang kita contohi. Bila kita yang tua kemih berdiri, niscaya mereka akan kemih sambil berlari. Lihatlah diri kita di saat kita geleng-geleng kepala melihat kelakuan mereka. Tapi Allah Maha Kuasa, mintalah padanya agar anak-anak lebih baik daripada kita. Terima kasih. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita peduli dengan lingkungan kita, dengan anak-anak kita, karena Islam melarang kita meninggalkan generasi yang lemah, terutama lemah iman, lemah ekonomi, dan lemah fisik. Artinya ketika anak-anak ini tak betul, kita lah yang akan mempertanggungjawabkannya, karena dia belajar dan melihat kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.